Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naria Hatimah dari kelas 2D Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 1231515. Di video ini saya akan merekamkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul sifat dan batasan ilmu pengetahuan. Peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan sangat signifikan. Filsafat ilmu membantu merumusan landasan epistemologi, metodologi, dan etika dalam ilmu pengetahuan. Berikut adalah peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah landasan pemikiran. Filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang kritis dan sistematis dalam proses penemuan, validasi, dan aplikasi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada metode ilmiah. Hubungan erat antara filsafat ilmu dan pengembangan metode ilmiah memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang secara struktural dan sesuai dengan prinsip-prinsip logika dan rasionalitas. Ada juga pembenaran pengetahuan. Filsafat ilmu membantu dalam pembenaran pengetahuan, mempertanyakan asumsi, dan memastikan keabsahan serta ketepatan informasi yang dihasilkan ilmu pengetahuan. Ada juga etika ilmiah. Filsafat ilmu juga mempertimbangkan aspek etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan kebenaran. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu bukan hanya mempertanyakan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, tetapi juga mengapa dan sejauh mana ilmu pengetahuan dapat diandalkan. Dalam Islam terdapat 4 sumber ilmu yang penting, yaitu yang pertama Al-Quran, kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada Sunnah, tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Yang ketiga ada Ijma, konsensus para ulama dalam menetapkan hukum syariat Islam. Dan yang terakhir ada Qiyas, analogi dan deduksi untuk mengambil hukum dari kasus-kasus yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kaitan antara sumber-sumber ilmu ini sangat erat. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama yang menjadi landasan bagi Ijma dan Qiyas. Ijma dan Qiyas kemudian digunakan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip agama Islam dalam konteks kontemporer dan situasi yang belum dapat dalam nas atau teks suci. Dengan demikian, keempat sumber ilmu ini saling melengkapi dan memberikan kerangka hukum yang utuh dalam Islam. 3. Fungsi adab dalam proses menuntut ilmu memiliki peran penting dalam proses seseorang menuntut ilmu. Berikut adalah beberapa fungsi adab dalam proses menuntut ilmu. Pertama, kesungguhan. Adab membantu seseorang menjaga kesungguhan dan ketekunan dalam mengejar ilmu. Yang kedua, ada kesantunan. Adab mengajarkan tata krama dan kesantunan dalam berinteraksi dengan guru dan sesama pelajar. Yang ketiga ada kesabaran. Adab membantu seseorang mengembangkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan rintangan dalam proses belajar. Yang keempat ada kehormatan. Adab membantu seseorang untuk menghormati ilmu, guru, dan proses pembelajaran. Dengan menjunjung tinggi adab dalam proses menuntut ilmu, seseorang dapat lebih baik memahami, menghargai, dan menginternalisasi ilmu pengetahuan yang diperoleh. Nomor 4. Ilmu dan nilai. Ilmu tidak selalu bebas nilai.
karena nilai-nilai sering kali tertanam dalam proses aplikasi dan implikasi ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam ilmu kedokteran, prinsip-prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan pasien, mengutamakan kesejahteraan pasien, dan kejujuran memainkan peran penting dalam praktik sehari-hari dokter. Dalam ilmu sosial, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berbicara juga mempengaruhi cara penelitian yang dilakukan dan kebijakan yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, ilmu tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari nilai-nilai yang melekat pada proses pengembangan, aplikasi, dan interpretasi ilmu pengetahuan. Nomor 5. Hubungan pandangan hidup dengan filsafat ilmu. Pandangan hidup atau pandangan alam seseorang dapat memengaruhi konsep perkembangan filsafat ilmu. Cara seseorang melihat dunia dan alam semesta akan memengaruhi cara mereka memahami tujuan, metode, dan etika ilmu pengetahuan. Misalnya, pandangan religius yang kuat dapat membantu konsep ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai agama. Sementara itu, pandangan sekuler atau naturalis cenderung menempatkan ilmu pengetahuan dalam konteks materialistik dan rasional tanpa campur tangan agama. Oleh karena itu, pandangan hidup individu atau masyarakat dapat memberikan landasan filosofis yang berbeda untuk pengembangan filsafat ilmu dan pengembangan peran serta batasan ilmu pengetahuan. Terima kasih, selesai sudah video jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.